Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap orang Islam. Menuntut ilmu kewajiban setiap orang Islam. Jadi setiap kita mesti. Cuma ilmu ini ada terbagi dua. Ada yang fardu kifayah dan ada yang fardu ain. Fardu kifayah artinya ilmu yang apabila sudah ada yang mempelajarinya, maka yang lain lepas dari kewajiban. Inilah karena kasih sayang Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani kita hambanya kecuali sekedar semampunya, di luar kemampuannya. Tidak mungkin Allah akan membebani. Makanya kalau setiap ilmu mesti kita pelajari, susah ya. Jadi ilmu yang fardu kifayah, misalnya ilmu kedokteran. Nah, kalau sudah ada sebagian kita di kampung ini yang mempelajari ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, sudah. Artinya yang lain tidak belajar, tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada sama sekali, berdosa semua satu kampung. Sehingga ada yang sakit, tidak ada yang bisa nolongin, tidak ada yang bisa ngobatin kan. Juga ilmu-ilmu yang lain, ilmu bangunan, ilmu macam-macam ya, itu fardu kifayah saja. Nah, yang fardu ain ada 3 ilmu yang mesti kita pelajari. Jadi kalau kita tidak pelajari, dosa hukumnya. 3 ilmu saja. Disimpulkan 3 ilmu. Yang pertama, ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini ilmu untuk mengenal Allah. Kalau kita tidak mempelajari ilmu tauhid, tidak kenal Allah. Bagaimana kita sholat kita sah kalau kita tidak tahu siapa yang kita sembah, bagaimana sifatnya, bagaimana. Nah, ilmu tauhid atau disebut juga dengan ilmu akidah. Ilmu tauhid artinya mengesahkan Allah, ilmu untuk mengenal Allah. Ini fardu ain, wajib setiap kita mempelajarinya. Ilmu akidah ataupun ilmu ma'rifah, ilmu aqaid, ilmu tauhid, ilmu untuk mengenal Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ilmu fikih. Ilmu fikih itu untuk kita mengetahui hukum segala sesuatu menurut Islam. Hukum segala sesuatu menurut Islam, ilmu fikih. Nah, yang berhubungan dengan Allah, muamalah sama Allah, bagaimana cara beribadah, cara wudu, istinja. Nah, itu dalam ilmu fikih. fardu ain.
terutama yang langsung kita kerjain, yang belum tidak fardu ain. Misalnya kita belum pergi haji, belum mau pergi haji, nah tidak wajib fikih tentang haji. Nah pas kita mau berangkat, nah itu wajib tuh. Masalah umroh misalnya kan wajib kita pelajari. Nah yang sekarang ini yang mesti kita pelajari ini fikih tentang sholat, karena kita lakoni, kita kerjakan hari-hari. Bagaimana ibadah kita, sholat kita, rukun syaratnya, bacaannya yang benar tuh. Nah, jadi selagi ini belum beres, ini terus dipelajarin. Misalnya bacaan dalam sholat, surah Al-Fatihah, rukun-rukunnya surat Al-Fatihah yang wajib dibaca, tahiyat akhir, salam misalnya. Fatihah, tahiyat akhir, salam, takbiratul ihram. Nah ini mesti benar bacaannya. Al-Fatihah, tahiyat akhir. Jadi selagi dia belum benar, jangan mempelajari yang lain-lain dulu. Ini dulu beresin tuh. Fatihahnya diulang-ulang sampai bisa. Tahiyatnya diulang-ulang sampai bisa, baru belajar yang lain-lain, belajar nasid, belajar kasidah, apa segala macam, belajar. Jadi ini dulu mesti karena fardu ain hukumnya. Sebab nah apabila dia sudah belajar berkali-kali melatih bacaan tahiyat Al-Fatihah yang benar misalnya, kemudian tetap tidak bisa, itu dimaafkan ya. Ada orang-orang yang cadel misalnya dalam mengucapkan sebagian huruf tidak bisa, maka dimaafkan. Misalnya dalam bahasa Arab ini, dia kalau salah huruf, salah panjang pendeknya berubah artinya. Iya. Misalnya yang wajib kita baca nih, Allahu Akbar misalnya kan, Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, barnya pendek. Nah, tidak sedikit orang yang memanjangkan barnya, Allahu Akbar, Akbar, Akbar itu artinya tabur, genderang, gitu kan? Jadi Allah itu genderang. Kalau kita panjangkan akbar, gitu kan? Gimana hukumnya orang yang baca seperti ini? Ada 3 hukumnya. Yang pertama, Allah maafin, karena dia masih rajin ngaji seperti ini ya. Masih berusaha ingin tahu, ingin mendalami ilmu agama. Dia masih rajin ngaji, senang ngaji. Dia salah-salah baca seperti itu, Allah maafin. Nah yang kedua, tidak sah ibadahnya, salatnya batal, tidak diterima Allah tuh, karena takbir ihramnya salah. Jadi takbir ihramnya yang pertama Allahu Akbar, dia baca Allahu Akbar, dipanjangkan, salah, udah batal semua salatnya tuh, tidak diterima Allah, karena dia salat tanpa ilmu. Nah kemudian kalau dia baca dengan sengaja seperti itu, ingin melecehkan Allah, kafir bisa hukumnya. Itu baru Allahu Akbar. Nanti Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah tuh, hati-hati, banyak yang baca dengan lemah ayat Iyyaka na'budu. Iya. Tidak sedikit orang yang baca iya karena na'budu, iya. Nah, kalau iya saja beda kan, yang utama iyyaka. Itu yang benar. Hanya kepada Engkau.
na'budu, kami menyembah. Tapi kalau dibaca dengan lama, iyaka, artinya daus syams, sinar matahari. Jadi iyaka, sinar mataharimu, na'budu yang kami sembah. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Kemudian Allahu Akbar, misalnya kalau dia panjangkan A-nya, Allah, apakah Allah? Apakah Allah? Meragukan. Nah, jadi fikih seperti ini, masalah salat, rukun qaulinya terbagi berapa, rukun fi'linya. Rukun fi'li artinya gerakan dalam salat itu, nah mesti betul-betul ini ada thama'ninah setiap salat itu gerakan. Jadi kalau dia berdiri itu seperti tiang. Sami Allahu liman hamidah. Mantap, betul. Baru Allahu Akbar. Ruku mantap, betul. Baru dia. Tidak sedikit orang, makanya di Mekah, di Madinah kalau salat itu ruku lama. Dia lama sekali itu, agak lama ya. Kalau kita kebalikannya. Rukuk belum ini kita sudah sami Allahu liman hamidah. Iya. Jadi Nabi kata ini orang yang seperti ini pencuri yang paling jahat, yang paling jelek adalah pencurian dalam sholat. Sahabat bertanya, bagaimana orang mencuri dalam sholatnya? Ya Rasulullah, kata Nabi, yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya. Ruku belum mantap betul, masih goyang-goyang, masih ini dia sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah belum, masih goyang, masih belum mantap. Nah, ini kata Nabi pencurian yang paling jahat, yaitu orang yang mencuri dalam salat. Apa pencurian dalam salat? Yaitu dia tidak menyempurnakan gerakan-gerakan salat itu, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya. Nah, kemudian masalah istinja, masalah itu fikih. Jadi fardu ain setelah ilmu tauhid, kemudian kedua ilmu fikih, nah yang ketiganya ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafs, atau ilmu untuk membersihkan hati. Ini fardu ain, mempelajari ilmu hati, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang tercela, apa itu dengki, bagaimana dosanya, resikonya, hukumannya nanti, bagaimana cara melawannya, cara mengobatinya, supaya kita selamat dari sifat dengki. Apa itu sombong, apa itu ujub, riya. Dan itu sifat yang baik, ikhlas, tawadhu itu. Nah, itu dibahas dalam ilmu tasawuf. Jadi orang yang tidak mempelajari ilmu tasawuf ini, dikhawatirkan dia mati nanti dalam keadaan mengekalkan dosa-dosa besar. Jadi dia meninggal dunia masih ada di hatinya rasa sakit hati sama orang, rasa sombong, Jadi ini yang ketiga, ini ilmu ini yang banyak dilalaikan orang. Salah satu contoh saja, itu yang namanya sombong ya. Dalam hadis dikatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong, walaupun seberat
atom, walaupun seberat biji sawi, ada rasa sombong di hatinya, Allah haramkan surga kepadanya. Nah inilah ilmu tasawuf, dia membahas apa itu sombong yang sebenarnya, bagaimana resikonya, bagaimana cara mengobatinya, hukumannya. Karena sombong itu adalah, dalam hadis yang lain dikatakan sombong itu pakaian Allah. Barang siapa yang ingin memakainya, coba-coba, maka Allah akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Ada juga sahabat bertanya, ya Rasulullah, sebagian kita ini, zaman sahabat dulu, sebagian kita ya Rasulullah suka berpenampilan keren, suka berpakaian necis, gitu kan, minyak wangi yang mahal-mahal, misalnya kan, berpakaian bagus, pakai sepatu yang bagus. Apakah itu sombong ya Rasulullah? Apakah itu sombong ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak, bukan itu. Bukan itu. Nabi melanjutkan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah mencintai yang indah-indah. Jadi asal hatinya tidak sombong. Ibu-ibu senang pakaian seragam. Apa-apa seragam, beli berapa, setahun berapa kali itu beli. Iya. Jadi bukan sombong, bukan itu. Bahkan Allah menyukai keindahan. Iya, kerapian, keindahan ya. Kita apa saja yang indah-indah tidak dilarang, bahkan disukai Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan itu kata Nabi. Sombong itu bukan itu. Orang suka berpenampilan yang indah, beli baju yang bagus-bagus ya. Tapi hakikat sombong itu kata Nabi, orang yang menolak kebenaran dan yang meremehkan orang lain, menganggap orang remeh. Bahkan dengan binatang pun kalau sombong kena juga tuh. Sombong dengan binatang, kucing diinjek misalnya kan. Tapi kalau niatnya cuma gosok-gosok pakai kaki tidak apa-apa. Tapi kalau dia gosok-gosok kucing pakai kaki, niat dia merasa hebat, kucing itu termasuk ini juga, sombong kepada binatang. Jadi meremehkan, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, menganggap sepele orang lain. Misalnya kalau dia ada guru fanatik sama gurunya, lihat guru-guru yang lain, dia dianggapnya yang lain tuh enggak, ini semua tuh enggak level, karena dia sudah punya guru dia yang paling hebat di mata dia, yang lain itu udah. Itu sombong, meremehkan orang lain. Kemudian menolak kebenaran. Kalau dikasih tahu, dikritik, dikasih tahu, dinasihatin, dia marah. Jadi kita nilai hati kita gitulah, kita sombong apa enggak. Apabila ada orang yang nasihatin kita senang hati, nerima ataupun kita kesinggung. Nah, kalau kita marah, itulah sombong tuh. Iya. Tidak mau menerima kebenaran. Sebetulnya halnya setan, iblis tuh, dia menolak perintah Allah. Dan sombong ini terbagi, ada yang sombong membuat orang tersebut
menjadi kafir. Ada juga sombong seperti itu. Kalau dia menganggap dirinya seperti Fir'aun, menganggap dirinya Tuhan, banyak kelebihan pada dirinya, dia bisa sakti macam-macam. Lantas dia merasa dirinya Tuhan, minta disembah. Nah, itu sombong seperti itu keluar dari Islam. Jadi iblis itu dia keluar kafir bukan karena dia menyekutukan Allah. Tauhidnya hebat. Kalah kita ma'rifatnya dengan setan. Dia ibadah berapa ribu tahun. Jadi dia kafir gara-gara apa? Gara-gara sombong, gara-gara dengki. Ada lagi yang kalau yang sombong seperti tadi tidak sampai mengeluarkan dari Islam ya. Orang yang marah misalnya kan, tidak mau menerima kebenaran. Kemudian seperti caranya supaya jangan sombong itu tadi. Kita ingatkan ancaman hadis Nabi ini. Betapa beratnya. Satu titik rasa sombong di hati Allah haramkan surga. Nah, jadi kalau pas ada rasa seperti itu kita lawan. Jadi kalau kita mau pelong sama sekali tidak ada rasa ini, itu tidak mungkin. Kita orang awam manusia ya. Kadang-kadang ada rasa seperti itu. Yang penting lawan saja tuh. Dilawan. Seperti dengki ya. Dengki itu dalam bahasa Arab ada dua macam. Ada al-hasad, hasad artinya dengki. Ini yang haram. Ada lagi yang satu lagi ghibthah. Ghibthah itu dia lihat orang lain yang lebih baik, lebih maju, dia pengen seperti dia. Tapi dia tidak ini. Dia senang orang itu dapat nikmat. Dia tidak ingin orang itu hilang nikmatnya, tapi dia pengen seperti itu. Nah, itu tidak dosa. Sehingga dia berlomba-lomba untuk kebaikan. Nah, yang dengki yang haram ini dia melihat orang lain dapat nikmat, dia sakit hatinya. Lihat orang lain dapat nikmat, dia sakit hatinya. Tetangganya dapat apa saja nikmat berupa apa kan, dia sakit. Kalau lihat tetangganya dapat musibah, dia senang. Nah, itu orang dengki itu. Jadi kalau ada rasa seperti itu, yang seharusnya dia melihat orang lain dapat nikmat, dia harusnya senang. Karena hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang tidak beriman, seorang di antara kalian ataupun tidak sempurna imannya sehingga dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, buat dirinya sendiri. Sehingga dia menyukai orang lain untuk orang lain sebagaimana dia menyukai buat dirinya. Misalnya dia pengen sukses, pengen maju. Nah, dia pengen orang lain seperti itu juga, maju juga. Dia pengen kaya ya. Nah, lihat orang kaya dia senang juga. Kalau dia tidak suka apa pada dirinya, dia kalau menimpa yang lain dia tidak suka juga. Nah, ini terbalik. Orang lain dapat nikmat, dia padahal dia pengen juga seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya yang lain, teman-temannya yang lain, saudara se-Islamnya yang lain sebagaimana dia mencintai buat dirinya. Iya. Jadi dia bertentangan dengan hadis tadi. Nah, jadi rasa tidak senang, rasa
rasa sakit hati, dia pengen saudaranya tersebut hilang nikmatnya, itulah yang namakan dengki. Nah, ancamannya siapa yang punya perasaan seperti ini, dia perturutkan perasaannya itu sehingga akhirnya dia bisa saja dia memfitnah, dia mengatai, dia bahkan kalau sudah puncaknya orang dengki itu bisa saja dia buat santet, guna-guna sampai membunuh, fitnah macam-macam kan. Nah, ada rasa seperti itu. Rasa dengki itu iyyaka wal hasad. Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Hendaklah kalian hindari jauh-jauh sifat dengki. Sifat dengki, rasa dengki, iri. Karena dengki itu dapat memakan pahala kalian, kebaikan kalian, sebagaimana api yang melalap kayu bakar yang kering. Kayu bakar. Jadi cepat sekali. Kita nih ibadah berpuluh-puluh tahun tahajud, sedekah, jariyah, macam banyak sekali pahala. Kita buat dengki sebentar aja. Kita dengki sama orang dapat nikmat kita hati kita sedih, hati kita susah. Kita pengen dia hilang nikmatnya. Itu gara-gara seperti itu pahala kita yang selama ini puluhan tahun habis semua, hangus semua. Betapa ruginya. Betapa ruginya. Gara-gara dengki yang sebentar. Nah, itu iblis seperti itu, iblis. Jadi waktu suruh sujud sama Adam, dia dengki. Akhirnya akibat dengki itu dia nolak perintah Allah tuh. Dia sombong juga tuh, nolak kebenaran kan. Perintah dia tolak perintah Allah. Gara-gara dengki. Bagaimana saya yang dia lebih senior, lebih tua, gitu kan? Dibuat dari api, harus sujud kepada yang Adam baru diciptakan dari tanah. Dia dengki kepada Adam. Akhirnya akibatnya dia nolak perintah Allah untuk sujud. Akhirnya dia jadi kafir. Nah, jadi bagaimana cara menghilangkan dengki ini? Nah, kita ingatkan hadis tadi tuh. Jadi pas kita merasa melihat orang lain berhasil dapat nikmat ada rasa di hati kita, rasa tidak suka, tidak senang hati kita, ingin dia nikmatnya hilang, dilawan ya Allah, ini dengki, astagfirullahaladzim. Kita lawan, ganti dengan istighfar. Maka kalau dia istighfar, ada rasa begitu nongol, perasaan seperti itu muncul, dia langsung istighfar, Allah ampuni dosanya, Allah ampuni, Allah ganti pahala. Nah, jadi hilang sama sekali tidak mungkin. Kita pelong aja tidak ada. Itu orang zaman sekarang tidak mungkin. Ada rasa seperti itu tumbuh. Yang penting kita tahu nih resikonya, dosanya, lantas kita lawan. Kita istighfar. Kalau ketemu orangnya kita baikin. Kita kasih salam, kita datangin rumahnya, kita menunjukkan kita senang. Jadi di hatinya walaupun dia kelihatan senang, tapi hatinya ini dia lawan hatinya. Istighfar. Dia bayangkan ini kalau diperturutkan perasaan seperti ini betapa ruginya. Nah, makanya dulu ada salah satu sahabat Nabi yang betul-betul hatinya pelong, bersih dari rasa dengki, rasa dendam, sakit hati sama orang, tidak ada sama sekali. Itulah Nabi satu hari di masjidnya beliau berkata kepada yang hadir saat itu di hadapan Nabi, kalian perhatikan, ntar sebentar lagi ada penduduk surga yang datang kemari.
Akhirnya tidak lama datang seorang laki-laki itu masuk. Akhirnya sebagian sahabat Nabi yang lain yang hadir saat itu dia penasaran tuh. Orang ini disebut Nabi penduduk sorga. Penduduk sorga datang kemari. Apa kelebihannya tuh? Saya lupa namanya siapa tuh sahabat itu. Apa kelebihannya? Akhirnya diselidiki oleh berapa orang, termasuk Umar bin Khattab tuh ke rumah dia. Biasa-biasa saja. Orangnya ibadah biasa saja lah, 5 waktu, puasa Ramadan. Tidak juga terlalu ini. Pokoknya ibadahnya biasa-biasa saja. Akhirnya sudah berkali-kali, sudah berhari-hari lama dia selidiki hal itu. Nampaknya orang ini biasa saja amal ibadahnya seperti yang lain-lain. Lantas dia tanya, wahai fulan, engkau Nabi menyebut engkau seorang penduduk dari sorga. Jadi yang selama ini kami lihat engkau biasa-biasa saja ibadahnya. Apa yang sebenarnya kelebihan engkau? Dia bilang, iya saya biasa aja, seperti yang kalian ini. Coba mungkin apa yang keistimewaan, mungkin apa yang kau rasakan Akhirnya dia bilang, mungkin katanya, saya ini di hati saya tidak ada rasa sakit hati sama orang. Setiap saya mau tidur, ya Allah, siapapun yang menyakitiku, yang menzalimiku, yang merugikanku, siapapun, saya maafkan semua ya Allah. Jadi setiap dia mau tidur, dia berdoa kepada Allah, berkata kepada Allah, ya Allah, siapapun yang berbuat zalim, yang menyakitiku, yang merugikan aku maafkan semua ya Allah. Jadi saya tidak ada rasa sakit hati pun sama orang, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa dengki. Jadi hatinya polos saja. Itu yang menyebabkan orang tersebut, Nabi kata dia penduduk surga. Jadi kelebihan dia cuma punya hati yang polos saja, hati yang bersih. Nah ini kadang-kadang kita sama saudara sendiri sakit hati bukan sehari, 2 hari, 3 hari, bertahun-tahun kadang-kadang. Udah hilang-hilang. Padahal 3 hari aja, 3 hari orang mukmin kalau dia tidak teguran 3 hari karena marah, itu udah diharamkan. Jadi kalau mau ini jangan lebih 3 hari. Iya. Jadi itu bahayanya dengki. Jadi orang yang tidak mempelajari sifat dengki ini, bagaimana hadisnya, bagaimana ancaman dalam Al-Quran, dia sudah sering dengki sama orang, sering dengki. Nah cirinya kalau dia dengki sama orang, nanti mulutnya jelek, ngatain orang tersebut, dia berusaha mencelakain orang tersebut. Nah jadi benar dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, siapa yang tidak mendalami ilmu tasawuf, tidak belajar ilmu hati, bagaimana sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang mazmumah, dosa-dosa hati tidak dipelajari, maka dia dipastikan, dikhawatirkan mati dalam keadaan mengekalkan dosa-dosa besar.
Jadi selama ini dia bertahun-tahun dengki sama orang, dia tidak ngerti hukumnya apa tuh. Risikonya membakar semua amal ibadahnya, kebawa mati akhirnya kan. Jadi benar. Seperti ini sifat yang lain, misalnya riya. Riya itu pengen dipuji, pengen dilihat orang. Jadi kalau tidak mendalami ilmu tasawuf ini, kita bisa jadi nih ibu-ibu yang datang kemari karena riya kan, bisa juga tuh. Iya, tapi kalau dia tahu riya ini dia lawan tuh. Ya Allah, bukan karena Engkau ya Allah, bukan karena siapa-siapa ya Allah. Aku ngaji seperti ini bukan karena sesuatu, karena tidak enak, karena terpaksa, karena yang lainnya selain Allah ya. Sebab beramal karena selain Allah itu pun itu dianggap ini syirik yang kecil, yang tersembunyi. Ibadah karena selain yang ini, selain Allah, termasuk syirik, perbuatan syirik. Guru yang ngajar, niat dia pengen supaya dikatakan alim, pengen dihormati, nah itu juga riya. Jadi riya ini syirik, perbuatan syirik yang tersembunyi. Bahaya, dosa syirik besar sekali hukumannya, berat sekali. Jadi riya ini ada orang. Kalau ujub tidak ada orang. Jadi di tengah malam kita sendirian, tidak ada yang lihat, kita sendirian di mihrab kita, di tempat ibadah kita, menghadap Allah, tidak ada yang lihat, itu kita bisa berbuat dosa, menghadap kiblat. Kalau dia mempunyai rasa ujub itu dia merasa hebat dirinya, merasa itu salut terhadap dirinya tuh. Dia sholat, ya Allah, dia berkata di hatinya, dia merasa dia kekuatan dia tuh. Yang lain pada ngorok semua, saya hebat sekali bisa bangun sendirian. Jadi dia merasa bangga diri, bukan dia bersyukur sama Allah tuh, dosa tuh. Tidak ada yang lihat, sendirian. Makanya dikatakan dosa hati bisa lebih cepat dari anggota badan. Dia bisa berbuat dosa lebih cepat daripada anggota badan yang nampak ini. Dosa hati. Artinya sendirian di tengah malam menghadap kiblat beribadah bisa dosa. Kalau ada di hatinya rasa ujub. Nah, kalau sum'ah lain lagi, dia malam ibadah karena Allah, ikhlas, tidak ada ujub, tidak ada apa. Besoknya siang hari dia sesumbar sama teman-temannya, semalam saya ibadah, saya tahajud ya. Dia pengen didengar, pengen orang lain tahu. Nah itu pun dosa juga. Nah, jadi insya Allah nanti diutamakan. Sudah waktunya. Ada doa terakhir kita hafalkan, doa waktu sujud sudah disampaikan belum sama uminya? Doa ketika sujud, doa sujud. Jadi Nabi selalu membaca doa ini ketika dia sujud, baik sholat fardu maupun sholat sunat. Nabi selalu membaca doa sujud ini. Allahumma firli dzambi kullah. Sudah belum? Belum ya?
Ya sudah, nanti Uminya nanti kasih fotokopinya. Sekarang kita waktu tinggal 5 menit lagi. Iya. Ya sudah, kita baca ini. Mudah-mudahan bisa langsung hafal ya. Ikutkan. Allahumma ighfirli Zambi kullah. Allahumma ighfirli Zambi kullah. Dikkahu wa jillah. Wa awwalahu wa akhirah. Wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Dikkahu wa jillah. Wa awwalahu wa akhirah. Wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya. Dikkahu wa jillah. Yang kecil maupun yang besar. Wa awwalahu wa akhirah. Yang pertama dan yang terakhir. Wa alaniyatahu wa sirrah. Yang terang-terangan maupun yang sembunyi. Iya. Iya. Itulah doa Nabi selalu waktu sujud tuh jarang tidak tinggal beliau baca doa ini, baik salat fardu maupun salat sunat. Insyaallah nanti minggu depan nanti di bagian fotokopinya. Iya. Yang tidak hafal Arabnya dalam hati bayangkan maknanya itu kan. Jadi Nabi yang pertama kullah seluruhnya, sebenarnya hampir ada seluruhnya. Udah cukup tuh, tapi Nabi betterin lagi tuh, dirinci lagi yang besar maupun yang kecil, yang pertama maupun yang terakhir, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi ya. Kenapa Nabi buat panjang gitu? Karena Allah suka tuh kalau kita doa apa yang panjang. Jadi karena doa itu sendiri merupakan ibadah. Jadi makanya dibikin panjang seperti itu. Sebetulnya cukup, ya Allah ampunilah dosaku seluruhnya. Sudah. Tapi Nabi rinci lagi yang besar maupun yang kecil, yang pertama maupun yang terakhir, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Iya. Mungkin cukup di sini, Ibu-ibu. Iya. Mohon maaf ya. Ada kekurangan apa karena ini dadakan. Iya. Insyaallah nanti kedepannya kita jangan lupa itu tadi 3 ilmu tadi. Nanti dicarikan kitabnya apa yang praktis, yang ringkas tapi memenuhi semuanya tuh. Ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya dan ilmu tasawufnya. Iya. Kita sudahi majlis kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Allahumma ij'alna hadina muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin silban li awliyaik wa habban li a'daik. Allahumma shrah sudurana li ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi jami' hawaijina wajad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina wa li ashabil huquqi 'alaina wa li masyayikhina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.